Timnas Italia kembali berada dalam fase transisi. Setelah kekalahan telak melawan Norwegia, pemecatan Luciano Spalletti sebagai pelatih kepala tidak terhindarkan. Laga lawan Moldova adalah laga terakhir di mana Spalletti akhirnya berpamitan dengan para pemain Azzurri. Italia sebetulnya sedang dalam krisis. Di tengah krisis tersebut, FIGC selaku Federasi Sepak Bola Negeri Pisa berusaha mencari juru selamat. Sosok yang tentu sudah tak asing buat kita karena kisah heroiknya musim ini banyak dimuat media-media. Starting 11 Moment kali ini akan membahas langkah FIGC memanggil Claudio Ranieri untuk menyelamatkan muka timnas Italia dari kehancuran. Bisakah Italia membujuk Opa Ranieri? Empat bintang tersema dalam logo timnas Italia yang menempel pada jersey setiap punggawa Gli Azzurri. Empat bintang yang memaknai bahwa mereka adalah salah satu negara adidaya sepak bola. Hanya Brasil negara yang punya koleksi trofi World Cup lebih banyak. Sementara Jerman menjadi satu-satunya negara yang bisa samai pencapaian ini. Namun, adalah sebuah ironi bahwa tim tersukses Piala Dunia tidak bisa tampil di Piala Dunia. Itulah yang terjadi pada tahun 2022. Italia mengulang kesalahan yang sama di tahun 2018 ketika mereka gagal ke Piala Dunia untuk kali pertama sejak 1958. Masalah krisis identitas yang oleh banyak pengamat disebut melingkupi Italia adalah penyebab utamanya. Semenjak kemenangan mengesankan mereka di Euro 2020, Italia seolah kembali ke setelan pabrik. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Italia hampir selalu jadi bulan-bulanan negara kuat Eropa lainnya. Perubahan pelatih dari Roberto Mancini ke Luciano Spalletti pada akhirnya ikut merontokkan jati diri Gli Azzurri. Ingat bagaimana nasib Italia di Euro 2024? Juara bertahan turnamen 4 tahunan itu pulang di babak 16 besar setelah takluk dari Swiss. Spalletti yang pada dasarnya punya taktik menyerang sempat mengubah taktiknya menjadi lebih pragmatis dan kembali ke formasi klasik 3 back. Namun, seiring waktu masalah dalam tubuh tim asuhannya makin runyam. Momen mereka diganyang 3 gol tanpa balas membuat Spalletti digeruduk dan kembali diragukan. Sementara FIGC tak luput dari amukan fans yang menyebut Federasi Sepak Bola Italia ini bertanggung jawab atas hilangnya identitas timnas. Kemenangan lawan Moldova pun tidak sanggup menyelamatkan federasi dan Spalletti. Desas-desus pemecatan sudah dibanjiri lini masa semenjak kekalahan Italia atas Swiss di Euro 2024. Namun FIGC kala itu bergeming. Mereka masih percaya pada Spalletti yang kemudian dijawab cukup meyakinkan dengan keberhasilan menembus perempat final UEFA Nations League 2024-2025. Sayang kepercayaan FIGC pimpinan Gabriel Gravina akhirnya luntur, seiring hasil minor yang didapat Italia di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kekalahan 1-2 di Milan yang berlanjut dengan hasil seri 3-3 di Dortmund menjadi sinyal bahaya. Sinyal yang makin kuat mengirim pesan ketika Italia hancur di tangan Norwegia. Pertemuan langsung diadakan antara Gravina dan Spalletti. Endingnya, Spalletti mengungkap dengan gamblang masa depannya di hadapan awak media. Spalletti diberitahu bahwa ia sudah dipecat. Tapi setelah mendapat mandat memimpin tim di laga selanjutnya melawan Moldova, Spalletti mengungkapkan bahwa ia setuju memutus kontraknya yang sejatinya baru akan habis seusai Piala Dunia 2026. Dalam angka, sebelum laga melawan Moldova, Spalletti cuma mencatat 11 kemenangan dari 23 laga sebagai alenator. Statistik ini membuatnya mencatat torehan rata-rata 1,7 poin per laga. Catatan yang bahkan lebih buruk dari Gianpiero Ventura yang mencatat rata-rata 1,94 poin per laga dari 16 laga ketika ia gagal mengantar Italia ke Piala Dunia 2018. Kalau Italia masuk ke Piala Dunia, Spalletti jelas selamat. Tapi dengan ketakutan gagal lolos ke Piala Dunia untuk kali ketiga secara beruntun, perpisahan dengan ex-pelatih Napoli tentu jadi jalan terbaik.
Hampir tidak ada yang bisa dilakukan Italia saat ini kecuali satu hal, menunjuk pelatih yang bisa jadi juru selamat. Italia beruntung karena mereka punya sosok demikian. Tapi sayangnya membujuk pelatih tersebut tidak akan mudah karena sang pelatih baru saja memutuskan pensiun. Claudio Ranieri adalah nama yang dimaksud. Kita semua tahu bagaimana tangan ajaibnya bekerja mereparasi klub-klub yang rusak. Musim ini Opa Ranieri baru saja mereparasi Roma. Serigala ibu kota yang sempat terpeleset ke tepi jurang degradasi kini mendadak nangkring dan finish di zona Liga Eropa. Roma besutan Ranieri adalah salah satu tim paling konsisten di Eropa musim ini. Paulo Dybala CS menuntaskan musim di urutan kelima tabel klasemen akhir Serie A. Mereka bahkan sempat memberikan perlawanan sengit pada Juventus yang akhirnya mengamankan spot terakhir ke Liga Champions. Di mata orang, apalagi orang-orang Italia dan petinggi FIGC, Ranieri tentu seorang legenda. Pria yang pernah menulis kisah Cinderella bersama Leicester City adalah pilihan tepat untuk tim yang sedang benah-benah. Masalahnya, bisakah Italia menarik Ranieri untuk keluar dari masa pensiunnya sekali lagi? Adalah cinta yang membawa kembali Ranieri ke AS Roma. Sebagai putra asli ibu kota, Ranieri tidak pikir panjang ketika Roma memanggil. Ia menjawab panggilan dari mantan klubnya. Sisanya bisa kita saksikan adalah sejarah. Ketika karir Ranieri sebagai alienator Cagliari berakhir, manajer berusia 73 tahun mengatakan dirinya akan pensiun menangani klub. Namun, mantan pelatih Leicester City masih membuka pintu untuk tawaran menangani tim nasional. Disinilah FIGC bisa masuk memberi tawaran. Apalagi kita semua tahu kalau Ranieri sangat mencintai negaranya. Tahun lalu Ranieri pernah ditanya wartawan perihal tawaran dari Italia. Seperti mengutip Football Italia, ia menjawab, "Kalau nantinya ada tawaran dari tim nasional dan tawaran itu membuatku tertarik, tidak terkecuali Italia, aku bisa bilang ya. Tapi aku tidak akan menangani klub lagi." Di sisi lain, sebelum laga melawan Moldova, Luciano Spalletti memberikan dukungan sebesar-besarnya kepada Ranieri. Spalletti merasa Ranieri adalah orang yang tepat untuk menyelamatkan timnas. Ia juga berharap suksesornya akan berhasil membawa Italia ke Piala Dunia 2026. Ranieri adalah seorang profesional yang sudah keliling dunia. Dia harusnya tahu apa yang perlu dilakukan dalam waktu dekat. Federasi tahu siapa yang paling tepat. Jika memang dia, aku akan jadi orang pertama yang memberinya ucapan selamat, kata Spalletti kepada awak media seperti mengutip via Football Italia. Sampai dengan narasi ini dibuat, belum ada kabar terkini perihal pelatih baru Italia yang akan menjadi suksesor Spalletti. Namun spekulasi dari berbagai media mengarah pada satu nama. Claudio Ranieri disebut jadi opsi terdepan yang mungkin akan dipanggil FIGC demi menyelamatkan Italia. Namun di samping Ranieri, FIGC juga mempersiapkan opsi lain. Nama mantan pelatih Milan yang kini menangani Al Nassr, Stefano Pioli, adalah kandidat lain yang juga masuk radar. Namanya menjadi pilihan terdepan apabila Ranieri menolak tawaran Italia demi fokus menjalani perannya sebagai konsultan Roma. Rekor kegagalan di 2 edisi Piala Dunia sebelumnya masih menghantui Italia. Sekarang setelah kepergian Spalletti, siapa kiranya pelatih yang mampu menghindarkan Gli Azzurri dari kegagalan ketiga? Football Lovers punya opini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai tuntas. Like and share kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar lapangan hijau. See you on the next video.